Nah, si Saifuddinnya juga naif. Saya dengar ketipu lagi dia. Saya dengar ketipu lagi. Ya, mau ngomong apa? Ya, ya ketipu lagi. Ketipu, beneran ketipu ya. Info A1, saya mah kalau kasih info A1 terus. Ya kan? Nah, duitnya KC juga ke bawah juga katanya. Duitnya sumbangannya KC juga ikut ke bawah juga. Oke, di Parobe dulu, Amerika. Silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Selamat malam Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Senang sekali ini kita kembali kepada gubrak-gubrak sebenarnya Pak ya. Jadi para tim zombie ini mesti bersuara. Jadi kita nggak bisa di frame dengan membiarkan masalah-masalah yang ada tidak terselesaikan. Jadi kalau menurut saya bahwa ya perjuangan untuk Pak KC kita melihat daripada tujuan kita juga dari sumnya Pak Paul ini kan kita menuntut keadilan dan juga untuk peri kemanusiaan. Jadi mungkin mekanisme hukum yang ditangani oleh para lawyernya ya kita untuk sementara mungkin ya biarkan saja karena tujuan kita sebenarnya kan untuk melihat Indonesia ini secara utuh. Siapapun yang diperlakukan tidak adil ya kita akan tuntut meskipun ya kita berulang-ulang karena inilah selama tim zombie ini tidak banyak bersuara itu kejadian-kejadian yang sepertinya pembiaran terus. Jadi saya setuju kalau kita terus menyuarakan, kita gubrak-gubrak meskipun ini berulang-ulang seperti ya Beta Maluku yang menyebut nama-nama yang ada berulang-ulang memang harus karena dikala mereka dibiarkan makin senang mereka karena tujuan daripada kita semua untuk melihat secara utuh di Indonesia, keadilan ini harus ditegakkan. Karena keadilan di Indonesia hanyalah bongkar pasang istilahnya Pak, karena labil. Seperti mobil yang ya tergantung montirnya, mau taruh di mana, yang mana duluan diperbaiki. Meskipun ini semua tidak bisa mungkin ditembus secara dalam waktu yang singkat, tetapi perjuangan itu akan bisa dilakukan dikala kita terus-menerus memperjuangkan ini. Karena Indonesia ini dalam keadaan yang tidak menentu Pak. Apalagi yang kita lihat sekarang kan, MUI justru memprotek para teroris mereka. Jadi ini yang kita harus terobos. Bagaimana mungkin sebagai lembaga masyarakat yang mempunyai kekuasaan ya boleh dikatakan menyamakan dengan pemerintah. Karena statement daripada Abbas, kalau MUI dibubarkan, Indonesia akan dibubarkan. Jadi bagaimana ini? Karena merasa kuat, Ma'ruf Amin itu sebagai salah satu pentolan MUI, lalu mereka merasa Indonesia milik mereka. Jadi sebenarnya ini yang kita harus dobrak Pak. Kita ini Indonesia yang berdaulat, semua mempunyai hak. PGI ini tidak bersuara, mereka tuh ya mandul Pak. Jadi kita inilah yang memperjuangkan. Demikian juga para kawan-kawan kita yang duduk di DPR dengan segala fasilitas mereka. Mereka diam dikala mereka menduduki suatu jabatan yang merasa terhormat. Tidak lagi menyentuh hal-hal yang seharusnya diperjuangkan. Makanya MKC ini boleh dikata ada unsur-unsur pembiaran sehingga dulu dari luar negeri itu banyak menyorot. Tapi sekarang mereka juga diam karena melihat Indonesia sendiri tidak ada lagi yang menyentuh soal ini. Jadi lepas daripada kasus keluarga, mereka tidak lagi mungkin ingin untuk ya mengganti para pengacara mereka. Tetapi apapun kita harus berjuang, menyuarakan, mendobrak, tujuan kita mendobrak ketidakadilan hukum di Indonesia. Karena Indonesia ini harus ditegakkan. Kalau ingin melihat Indonesia kembali kepada suatu ideologi yang benar, ya Pancasila inilah yang menjadi dasar kita bersama. Jadi saya pikir ya itulah masukan saya untuk sementara ini Pak, kita harus perjuangkan karena ini kita menyangkut juga perjuangan kemanusiaan. Dulu kita pernah singgung, sedangkan Muhammadiyah yang pernah
mereka musuhi dan sampai sekarang, ya mereka itu manusia. Kita ini harus memperjuangkan juga kemanusiaan, siapapun di Indonesia. Sedangkan binatang diprotek oleh para aktivis, tidak bisa ditabrak sembarangan oleh Yahya Waluni yang bobrok moral dan mentalnya. Begitu juga si Bonaparte yang tidak ada akhlak seorang perwira tinggi. Jadi seperti mereka itu harus terus kita perjuangkan sehingga pemerintah ini harus juga mendengarkan, jangan ada pembiaran. Pak Presiden, ini adalah rakyat Indonesia yang banyak sekali mengeluh tentang ketidakadilan di Indonesia. Begitu juga Kapolri. Kalau ini terus diadakan, maka ya hukum rimba yang akan berlaku. Bongkar pasang pemerintahan yang siapa kita bisa percaya nanti. Begitu dulu Pak, terima kasih. Ya, luar biasa. Memang setuju Pak. Jadi gini loh, momentumnya itu udah lewat kalau mau membuat viral ya. Sebetulnya waktu wartawan-wartawan itu ya dari timnya kami ya, tim kita udah kerja, tim saya yang nggak mau disebutkan namanya soalnya orangnya ya, udah memviralkan ke seluruh dunia. Sudah ada 10 berita, 10 kantor berita internasional ya. Prancis 4 ya. Kemudian masuk ke kemarin yang di Singapura ya 1. Amerika juga ada Pak. Amerika masuk, sempat masuk. Terus beberapa saya itu memang ada 10 pokoknya. Yang di Afrika Selatan juga masuk 3, Amerika Selatan. Sebenarnya itu kalau kita terusin Ya. jadi itu bisa bebas itu KC itu. Betul Pak. Bebas itu. Wah itu bisa geger itu seluruh dunia karena itu sudah dimitingkan oleh konferensi di Prancis, itu sudah dimitingkan waktu itu. Tapi terus ya buyar karena pengacaranya geblek. Siapa itu si pengacaranya Ikim itu kan, pengacara geblek itu kan, yang bocorkan rahasianya dia, rahasia jemaatnya Ikim dibocorin, anggotanya Ikim sampai diuber-uber sama orang Islam itu kan. Nah terus itu bahaya sekali. Nah sekarang sia-sia semua. Terus buat apa kita viral-viralkan kemarin ya? Kita cuma lihat ya udah mau diapain lagi? Kalau kemarin kita viralkan habis-habisan, itu bisa lepas itu kemarin. Benar. Cara lain untuk melepaskan KC itu gila-gilaan. Bisa penghukumannya ringan, karena bagaimanapun juga Indonesia sedang menjaga image di depan masyarakat internasional. Ya kan kayak GKI Yasmin kan, begitu kita viralkan langsung kelar tuh sebulan kemudian kan, langsung selesai, ya kan? Tapi ya apa boleh buat, ya, karena itu tadi pengacaranya pengacara iblis, ya kan? Pengacara iblis, ya. Nah, si Saifuddinnya juga naif. Saya dengar ketipu lagi dia. Saya dengar ketipu lagi. Ya, mau ngomong apa? Ya ketipu lagi. Beneran ketipu ya. Info A1, saya mah kalau kasih info A1 terus. Ya kan? Nah, duitnya KC juga ke bawah juga katanya. Duitnya sumbangannya KC juga ikut ke bawah juga. Ya, kita mah kasih info A1 terus. Saifuddin ketipu lagi ya, duitnya KC ketipu lagi. Entah habis, entah apa deh pokoknya. Kemarin saya juga nggak mau nanya sih, nggak tertarik juga. Cuman istilahnya memang ya itu tadi ya. Kan saya sudah bilang nanti ketipu lagi, bener ketipu lagi sekarang kan. Lu udah bilangin kemarin kan ketipu lagi Saifuddin sekarang. Mau diapain coba? Makanya saya bilang saya percaya dengan Saifuddin. Tapi secara ini ya moralnya dia saya percaya. Tetapi untuk masalah itu tadi ya, pin-pin naif, orangnya naif. Itu tadi ya, blunder ya tadi, orangnya blunder tadi, saya ada yang baca blunder orangnya, Saifuddin. Saya bilang, aduh, ini orang ini nggak bertobat ini. Ya, keledai tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tipu lagi akhirnya saya bilang. Makanya kalau kita buka transparan ke sini ya, kalau kayak kita ada orang mau ngambil, ya kan, orang Anda bisa dikeroyok loh. Misalnya ini Jimmy Sun misalnya nggak jujur sama kita, bisa selesai Jimmy Sun, bisa langsung reputasinya hilang habis, lenyap sirna. Makanya kita buka gitu loh, rekening itu kita buka.
Nah ini Pak Penatua Bahadi kan juga ngoceh-ngoceh terus masalah kontrol Alengso itu yang paling galak itu kan. Sampai banyak yang salah paham sama Pak Alengso. Tapi itu tadi, Anda begitu Anda salah gunakan, oke di ini, Anda habis lenyap sirna udah jangan harap Anda bisa ini lagi. Karena ini langsung ke media sosial, ya, langsung ke media sosial. Makanya saya juga hati-hati kalau lagi ngomongin orang itu. Karena sekali saya ngomong, walaupun nanti saya minta maaf, saya salah, saya sudah memframing. Bekasnya itu masih ada nanti. Orang dengarnya yang ini, nggak dengar yang berikutnya saya minta maaf, kan orang nggak dengar. Orang dengar yang ini, habis. Begitu saya framing, selesai dia. Nah, makanya hati-hati, Anda juga ketika memframing saya. Tapi Tuhan pembelaku ya. Orang-orang yang memframing saya habis-habisan malah punya dia yang habis. Punya saya malah udah tembus 100.000. Haleluya. Aduh. Oke, lanjut dulu ya. Paul, Ya, Pak Rajauti. Jadi ya saya waktu itu ngelihat kerja tim medianya Pak Paul yang di Eropa, bahkan sudah sampai ke Christian Prince dan David Woods sekalipun gitu ya, sampai dimuat gitu. Artinya sampai ke sana ditambah juga dengan beberapa apologet yang secara diam-diam memang membantu ini ya tim media gitu ya langsung ke Amerika gitu ya. Itu sebenarnya sudah on the track sebenarnya Pak Paul pada waktu itu. Tetapi kemudian muncullah yang namanya strike YouTuber ini atas nama mereka harus bayar hak cipta kan gitu kan. Jadi, nah inilah kadang-kadang yang kita heran itu kenapa ada yang sudah kita mengalami suatu hal yang sifatnya urgent seperti kasusnya Pak KC ini masih mikir-mikir mau bayar hak cipta lagi Pak Paul gitu. Sementara ini tujuannya ini sebenarnya adalah supaya ini viral dan supaya orang semua mendengar gitu Pak Paul gitu. Nah jadi akhirnya ya sekarang ini momentumnya sudah hilang Pak. Termasuk momentum untuk ini untuk apa namanya untuk pra peradilan segala macam itu sudah waktunya lewat baru dikerjakan. Ya lama-lama saya berpikir awalnya sih saya mungkin agak ragu juga dengan analisisnya Pak Paul dan teman-teman pengacara di sini. Tapi lama-lama saya berpikir wah ini yang benar, berarti memang waktu itu memang harus cepat-cepat dikerjakan, jangan sampai nunggu sampai kaset gitu Pak Paul gitu. Benar Pak, makanya ini trigger banget Pak. Berulang-ulang ya, Pak, karena bosan bilang ini trigger. Waduh. Ya sekarang artinya ya itu Pak Putih sudah hilang semuanya peluangnya Pak, sudah nggak ada lagi, hanya cuma tinggal ini aja basa-basi aja itu Pak. Gitu. Sekarang pamer Pak, ini kasus sudah ke seluruh dunia. Yang ngomong siapa ke seluruh dunia coba? Ya yang ngomong ya timnya Pak Paul yang di Eropa, itu jelas yang pertama, baru beberapa teman-teman yang saya tahu yang di Indonesia gitu. Tapi ya itu tadi kayak orang Medan bilang Pak, lembu yang punya susu, kambing yang ngaku-ngaku punya nama gitu Pak. Ya. Pak Rajauti, dulu kan kita berulang-ulang menyatakan bahwa kasusnya Pak KC merupakan momentum, dan momentum ini mendunia sebenarnya, cuman hilang begitu dikala kita dari Zoom-nya Pak Paul ya memang kita ya tidak lagi untuk membicarakannya. Iya, distrike ya. Betul Pak, betul. Jadi sayang Pak. sekali, sayang sekali. Sayang, hilang. Ya. Aduh. Jadi kalau sekarang mau dibahas-bahas ke media ini, tapi yang lucunya begini Pak Putih, udah ada media walaupun di sudut sempit ya, memuat gitu ya beritanya gitu. Kenapa nggak dari dulu, kemana aja gitu kan? Kalau mau dimasukkan ke media juga. Pak, saya sudah bayar media berubah di jalan. Saya mau lapor ke Paul macam mana, akhirnya saya bilang juga, Pak nggak datang Pak. Ya itu kembali Pak Putih, ada maksud Tuhan yang lebih besar. Kita maunya KC yang seperti kita mau bebas, Iya, ringan. betul Bung Beta. Iya. Iya. Jadi ada maksud Tuhan yang jauh lebih besar yang kita lihat bahwa inilah masa panen raya nih dimulai nih dengan KC. Saya lihat nih ada Bu Sofiatul, Bu siapa lagi yang hebat-hebat itu. Nah, ini memang Indonesia harus diselamatkan dengan menyatakan kebenaran ini Pak. Nah, KC mungkin tipenya bukan yang di mimbar nanti, tapi dia yang di balik jeruji mungkin. Ya kan? Kalau Pak Saifuddin ya sayang lah dia. Lugu atau Ponga saya nggak ngerti deh, saya nggak kenal dia, tapi ya antara Lugu dengan Ponga kan naif Pak. Iya naif.
Iya. Tapi mudah-mudahan dia sadar bukan yang untuk menyinggung ya. Tapi maksudnya Tuhan tetap pakai dia, cuman Oh iya pakai. tolong. Kalau Cuma kan tempatnya konyol bukan di Pak, sini kalau orang dia. mengulang-ulang itu kan konyol. Iya. Di padang gurun muter, akhirnya nggak pinter-pinter kan. Iya. Padahal bagus Pak, waktu pelayanan dia itu dia buka lahan, orang dipekerjakan, nanam lele apa segala macam berkebun, itu bagus, itu bidangnya dia. Jangan lagi yang gini hukum, udahlah janganlah, udah busuk nih, korup kok, ngapain ikut-ikutan di lahan yang nggak bukan panggilannya dia gitu loh Pak Saifuddin. Ya kita sadar juga waktu pertama kali memang Pak Paul di channel ini yang mengajak untuk Pak Saifuddin yang tanganin setelah si Pak siapa Manubulu ya. Tapi ternyata ya salah juga langkah itu kan. Kita harus akuin juga tuh Pak. Tapi sekarang udah seperti ini, gimana caranya tarik keluar Pak Saifuddin? Bukan panggilannya bukan di situ Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, ya. Pak, maaf kata Pak, doa pagi itu kan masih mesra banget Pak. Yang terakhir itu Pak. Iya, makanya besokannya berubah kan. Apa memberikan persembahan, kan mesra banget Pak. Tapi sorenya berubah. Iya, itu yang problemnya di situ. Berarti dia bukan tempatnya, dia rentan untuk yang dihukum atau untuk yang ini rentan Pak Saifuddin, bukan. Tarik dia keluar, kembalikan ke lahan yang dulu Pak. Yang dia bisa bawa orang-orang yang termarginalkan, nanam lele, berkebun, mengenalkan Tuhan Yesus. Itu yang bidangnya Pak Saifuddin. Saya simpati waktu nonton YouTube-nya dulu seperti itu. Tapi sekarang jujur aja Pak, kasihan saya sama Pak Saifuddin. Bukan tempatnya Pak. Diperalat. Iya, kasihan. Kebanyakan bergaul dengan Om Gilo juga mungkin. Dia lihat konsepnya Om Gilo mungkin. Pengen punya 15 miliar juga jamnya kali. Ya kan bisa aja kita berasumsi gitu Pak ya. Ya tapi ya itu tadi ya memang iya kan kami sudah kelihatan kemarin kan sama Om Gilo terus kan sekarang. Jadi ya tapi ya itu tadi sayang sekali ya, mudah-mudahan mau belajar dah. Saya itu ya 7 kali saya bodoh. Makanya saya ya itu tadi ya, orang karena kita sering bodoh ya lama-lama pinter kan. Orang kalau sering bodoh lama-lama pinter. Tetapi ada orang sering bodoh lama-lama tambah bodoh ya ada. Ya. Moga-moga jangan ada yang begitu ya. Nih.